Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Najla Sevina, NIM 1814161, jurusan Ekonomi Syariah, kelas B semester 6. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengujian autokorelasi dengan menggunakan dua program aplikasi, yaitu SPSS dan eViews. Baik, langsung saja. Di sini adalah pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pengertian autokorelasi, yang kedua tujuan autokorelasi, yang ketiga dasar pengambilan keputusan, yang keempat dampak autokorelasi, yang kelima deteksi dan cara mengatasi uji autokorelasi, dan yang keenam adalah contoh kasus uji autokorelasi dengan menggunakan program aplikasi SPSS dan eViews. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian autokorelasi. Autokorelasi dikenal sebagai korelasi serial. Maksudnya adalah korelasi antara serial data atau antara data sebelum dengan data sesudahnya dalam data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau time series. Jadi, untuk data time series wajib diuji autokorelasinya. Dalam data yang disusun secara cross-section bukan berdasarkan waktu, maka autokorelasi sebetulnya tidak relevan. Pada data yang disusun secara cross-section, autokorelasi hanya indikasi dari keterkaitan antara satu subjek penelitian dengan penelitian lainnya. Atau dapat juga dikatakan sebagai kemiripan antara satu observasi dengan observasi lainnya. Secara matematika, autokorelasi ini dapat membaca pola yang berulang dari data. Selanjutnya adalah tujuan autokorelasi. Tujuan daripada autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan yang pertama adalah jika nilai D atau nilai Durbin-Watson kurang dari DL atau nilai D lebih dari 4 dikurang DL, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan yang kedua adalah jika nilai D terletak di antara nilai DU dan 4 dikurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dan dasar pengambilan keputusan yang ketiga adalah jika nilai D terletak di antara nilai DL dan DU atau nilai D terletak di antara nilai 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak ada kesimpulan pasti. Tidak bisa disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak dalam model tersebut. Selanjutnya adalah dampak autokorelasi. Autokorelasi merupakan pelanggaran atas asumsi model OLS, di mana mensyaratkan bahwa tidak ada korelasi antara error atau residual. Dampak terjadinya autokorelasi adalah nilai standar error akan cenderung lebih kecil dari seharusnya. Tentu hal ini akan menyebabkan nilai T hitung membesar dari seharusnya, yang pada gilirannya model akan menjadi overestimated. Selanjutnya adalah deteksi dan cara mengatasi uji autokorelasi. Yang pertama adalah deteksi autokorelasi. Secara tradisional, cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah melalui ukuran statistik yang disebut dengan Durbin-Watson. Cara mengetahui nilai Durbin-Watson dari model tertentu tidaklah susah. Dalam software statistik SPSS sudah tersedia menu untuk mengeluarkan angka Durbin-Watsonnya. Nilai Durbin-Watson tersebut tinggal dibandingkan dengan rentang norma Durbin-Watson yang masih bisa ditoleransi. Uji lain yang tersedia adalah dengan menggunakan uji Beers-Goodfried. Uji ini hanya tersedia di software eViews. Yang kedua adalah cara mengatasi uji autokorelasi. Salah satu cara untuk mengatasi autokorelasi adalah dengan membuat model GLS atau Generalized Linear Square.
Prinsip dari model GLS ini adalah untuk menghilangkan efek korelasi time series dengan cara mentransformasi model dengan model GLS. Model GLS ini adalah model dengan selisih antara data pada periode T dikurang periode T-1 yang dikalikan dengan nilai rho. Nah, nilai rho inilah yang dianggap sebagai representasi dari autokorelasi. Nilai rho ini akan diperoleh dengan cara rho sama dengan 1 dikurangi dw dibagi 2. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus uji autokorelasi dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Sebelum masuk ke pengolahan data, saya di sini akan memaparkan terlebih dahulu data yang akan saya uji. Di sini saya mempunyai data dengan 2 variabel X dan 1 variabel Y, di mana variabel X adalah variabel kepemimpinan, variabel X2 adalah variabel motivasi, dan variabel Y adalah variabel kinerja. Dan kalau kita ambil judul, maka judulnya bisa seperti ini: pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Dan jumlah sampel yang saya gunakan adalah 100. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program aplikasi SPSS, dapat diketahui bahwa nilai D atau Dirkbun-Masonnya adalah 2,167 dan nilai DU-nya adalah 1,715 dan nilai 4 dikurang DU-nya adalah 2,285. Artinya nilai D terletak di antara nilai DU dan 4 dikurangi DU, atau nilai 2,167 terletak di antara 1,715 dan 2,285. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai D terletak di antara nilai DU dan 4 dikurang DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, saya di sini akan mempraktekkan caranya agar bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Caranya yang pertama yaitu kita langsung buka aplikasi Excel. Nah, ini adalah data yang saya gunakan. Di sini ada data kepemimpinan X1, data motivasi X2, dan data kinerja yaitu Y. Selanjutnya saya di sini akan membuka program aplikasi SPSS. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya saya di sini akan klik variabel view, lalu di bagian yang ini saya akan isikan dengan variabel X1, lalu X2 dan variabel. Dan di bagian label ini akan isikan dengan nama variabelnya yaitu kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Setelah itu, saya akan kembali lagi ke data view. Kemudian, saya akan ambil datanya di Excel. Caranya yaitu kita blok semua data yang kita punya. Lalu kita copy dan kita pindahkan di program aplikasi SPSS. Kita paste. Nah, seperti ini data yang setelah dipindahkan dari Excel ke SPSS. Selanjutnya di sini saya akan pilih menu analis. Saya pilih regression, lalu saya klik linear. Kemudian di sini saya akan memasukkan variabel kinerja ke kotak dependent dan variabel kepemimpinan dan motivasi saya masukkan ke kotak independen. Kemudian di sini saya akan klik statistik dan di menu statistik ini saya checklist Durbin-Watson, klik continue dan terakhir klik OK. Nah, yang muncul SPSS ini kita memperoleh nilai Durbin-Watsonnya sebesar 2,167. Selanjutnya di sini kita akan mencari tahu nilai DL dan nilai DU-nya. Harus kita ketahui nilai DL dan nilai DU ini diperoleh dari tabel Durbin-Watson. Saya akan buka tabel Durbin-Watsonnya. Nah, ini adalah tabel Durbin-Watson statistik 5%. Cara mencarinya yaitu kita harus mencocokkan terlebih dahulu. Karena saya menggunakan data yang
variabel X-nya ada 2 dan di tabel Durbin-Watson ini variabel X adalah K, maka K sama dengan 2. Lalu kita tarik ke bawah untuk melihat nilai DL dan DU-nya sesuai dengan jumlah sampel yang saya gunakan, yaitu 100. Nah, di sini kita akan ketemu dengan nilai DL dan nilai DU-nya, yaitu 1,634 dan 1,715. Sama ya, sesuai dengan tabel yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya nilai DL dan nilai DU-nya adalah 1,634 dan 1,715. Lalu bagaimana untuk mencari nilai 4 dikurang DL-nya? Sangat mudah. Kalian bisa menggunakan kalkulator atau bisa juga secara manual. Caranya yaitu 4 dikurangi DL, yaitu 4 dikurangi 1,634 adalah hasilnya 2,366. Dan untuk 4 dikurangi DU sama, yaitu 4 dikurangi DU, yaitu 4 dikurangi 1,715 dan hasilnya adalah 2,285. Untuk uji autokorelasi dengan menggunakan program aplikasi SPSS adalah seperti ini. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus uji autokorelasi dengan menggunakan program aplikasi eViews. Selanjutnya yang pertama, kita langsung buka Excel. Kita buka data yang kita gunakan. Nah, di sini adalah data yang saya ambil, yaitu JDP, impor, CPI, dan MS. Lalu kita copy semua data yang kita gunakan. Tolong diingat, sebelum di copy kalian harus ingat tahun awal dan tahun akhirnya, yaitu 1970 dan berakhir pada tahun 2018. Selanjutnya di sini kita langsung buka program aplikasi eViews. Yang kita lakukan pertama adalah klik file, new, work file. Nah, di sini kita di frekuensi kita pilih annual, tahunan, lalu di sini kita pilih date, regular, frekuensi. Lalu untuk data time series-nya kita tulis 1970 dan berakhir pada tahun 2018. Klik OK. Nah, ini sudah berhasil ya. Di sini sudah muncul konstanta dan residualnya. Kemudian kita akan pindahkan data yang sudah kita copy tadi di quick, klik empty group. Kita tarik ke atas, lalu kita pindahkan di sini, klik paste. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk meregresinya ya. Caranya yaitu dengan klik variabel GDP, IMP, MS, dan CPI, klik kanan, open, klik as group. Lalu di sini kita pilih proc, klik make equation, klik OK. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini adalah datanya dan ini adalah modelnya. Ini adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah sebuah regresi mengandung autokorelasi atau tidak. Caranya yaitu sangat mudah. Kita cek nilai Durbin-Watsonnya. Ternyata nilai Durbin-Watsonnya di sini menjauh dari angka 2. Maka ada indikasi dia akan mengalami kasus autokorelasi. Atau jika kini kita ingin eViews-nya dibantu oleh view, bisa kita klik view, lalu kita pilih residual, kita klik serial correlation LM test, klik OK. Di sini kita akan bertemu dengan Brace-Godfrey serial correlation LM test. Kita bisa lihat di sini nilai ops R square-nya adalah 0,0049. Nilainya adalah jauh di bawah 0,05. Berarti hipotesisnya ini terjadi autokorelasi atau hipotesis ditolak. Lalu bagaimana caranya untuk memperbaiki? Nah, caranya sangat gampang. Kita harus estimate terlebih dahulu. Klik estimate, lalu kita klik OK untuk kembalikan ke model awal. Kemudian di sini kita copy terlebih dahulu nilai Durbin-Watsonnya, kita copy, kita pindahkan di Excel, kita paste di sini. Selanjutnya kita di sini akan mencari nilai rho. Caranya yaitu 1 dikurangi DW dibagi 2. Hasilnya adalah 0,479895. Lalu nilai rho ini kita copy,
dan kita buka di aplikasi Fuse. Karena data yang kita miliki ini mengalami autokorelasi, maka kita akan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Caranya yaitu kita buat variabel baru, yaitu dengan klik generate. Lalu di sini pertama kita buat new GDP sama dengan GDP dikurangi, kita paste nilai row tadi dikali GDP flex 1. Klik OK. Buat yang kedua sama seperti tadi, yaitu klik generate, kita buat new CPI sama dengan CPI dikurangi, kita paste nilai row-nya dikali CPI flex 1. Oke. Lalu kita ganti dengan MS, new MS sama dengan MS dikurangi, kita paste nilai row-nya dikali MS flex 1. Dan yang terakhir adalah import. Sama seperti tadi, new import sama dengan import dikurang, kita paste nilai row-nya dikali import flex 1. Klik OK. Setelah variabel baru kita pilih, kita buka variabel baru dengan cara mengklik variabel new GDP, new import, new MS, dan new CPI. Klik kanan, open, klik as group. Klik yes. Ini adalah data setelah perbaikan. Karena tadi ada leg 1, maka di sini akan muncul NA. Kemudian ini kita klik proc, klik make equation, klik OK. Klik yes. Ini adalah hasil perbaikannya. Sekarang kita bisa lihat di sini nilai Durbin Watson-nya sudah mendekati angka 2. Apakah betul nilai ini sudah tidak mengandung autokorelasi? Maka di sini kita akan uji dengan menggunakan view. Klik view, pilih residual, klik serial correlation LM test. Klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Sekarang nilai of R square-nya yaitu sudah di atas 0,05, yaitu 0,09. Berarti sudah bebas dari autokorelasi dan seluruh nilai variabel T-nya tidak signifikan. Kenapa? Karena nilai probabilitasnya di atas 0,05 dan nilai TF-nya, kita lihat ke bawah, dan nilai TF-nya ini tidak signifikan. Kemudian nilai DW-nya juga sudah mendekati angka 2. Berarti model ini sekarang setelah diperbaiki adalah bebas dari autokorelasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.